Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kami dengan judul jumlah uang beredar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri sebagai ketua, Diki Mudiwardana dengan NIM akhir 0183. Perkenalkan, nama saya Rasanya Devindra dengan NIM akhir 0174. Perkenalkan, saya Yunita Priya dengan NIM akhir 0176. Nama saya Yusuf Maulana Sudrajat dengan NIM akhir 0185. Pengertian jumlah uang beredar. Uang yang terdapat dalam perekonomian adalah penting untuk membedakan di antara mata uang dalam peredaran dan uang beredar. Jumlah merupakan seluruh jumlah mata uang yang telah dikeluarkan dan diedarkan oleh bank sentral. Mata uang tersebut terdiri dari dua jenis, yaitu uang logam dan uang kertas. Dengan demikian, mata uang dalam peredaran adalah sama dengan uang kartal. Sedangkan jumlah uang beredar adalah semua jenis uang yang berada di dalam perekonomian, yaitu jumlah dari mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang giral dalam bank-bank umum. Jenis-jenis uang beredar dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama uang beredar dalam arti sempit atau M1, yang kedua uang beredar dalam arti lebih luas atau M2, yang ketiga uang beredar dalam arti lebih luas atau M3. Teori uang beredar dibagi menjadi tiga. Yang pertama teori kuantitas uang, yang kedua teori Cambridge atau Marshall-Picot, yang ketiga adalah teori Keynes. Fungsi uang yaitu ada dua. Yang pertama sebagai alat pertukaran atau medium of exchange, yang kedua sebagai penyimpan nilai atau store of value. Pengendalian jumlah uang beredar atau JUP. Salah satu fungsi penting bank sentral adalah untuk mengawasi atau mengendalikan money supply uang atau jumlah uang yang beredar. Kebijakannya bertujuan sebagai berikut. 1. Menyediakan jumlah uang yang cukup demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang mantap. 2. Mengatur atau membatasi jumlah uang yang beredar agar tidak berlebihan atau kekurangan dari yang dibutuhkan aktivitas ekonomi masyarakat sehingga dapat menghindari masalah inflasi atau deviasi. Tabel jumlah uang beredar dan faktor-faktor mempengaruhi. Uang beredar pada tahun 2017 besar 5.419.165, pada tahun 2018 besar 5.760.046, tahun 2019 sebesar 6.136.777, tahun 2020 sebesar 6.905.939, tahun 2021 sebesar 7.870.453, pada tahun 2022 sebesar 8.528.022. Faktor-faktor yang mempengaruhi uang beredar pada tahun 2017 sebesar 5.419.165, pada tahun 2018 sebesar 5.760.046, pada tahun 2019 sebesar 6.136.777, pada tahun 2020 sebesar 6.905.959, pada tahun 2021 sebesar 7.870.453, pada tahun 2022 sebesar 8.528.022. Simpanan dan surat berharga yang tidak termasuk uang beredar. Pada tahun 2017, NIM 373.276, pada tahun 2018 sebesar NIM 353.968, pada tahun 2019 sebesar NIM 361.971, pada tahun 2020 sebesar NIM 350.527, pada tahun 2001 sebesar NIM 247.456, pada tahun 2022 sebesar NIM 327.940.
uang beredar pada tahun 2017 sampai 2022. Pada tahun 2017, uang beredar luas atau M2 sebesar Rp5.419.165 didapatkan dari uang beredar sempit atau M1 sebesar Rp1.395.807 ditambah dengan uang kuasi sebesar Rp4.009.996 dan ditambah dengan surat berharga selain saham sebesar Rp18.362. Pada tahun 2018, uang beredar luas atau M2 sebesar Rp5.796.046 didapatkan dari uang beredar sempit atau M1 sebesar Rp1.457.150 ditambah dengan uang kuasi sebesar Rp4.282.364 dan ditambah dengan surat berharga selain saham sebesar Rp20.533. Pada tahun 2019, uang beredar luas atau M2 sebesar Rp6.136.777 didapatkan dari uang beredar sempit atau M1 sebesar Rp1.565.439 ditambah dengan uang kuasi sebesar Rp4.545.357 dan ditambahkan dengan surat berharga selain saham sebesar Rp25.981. Pada tahun 2020, uang beredar luas atau M2 sebesar Rp6.905.939 didapatkan dari uang beredar sempit atau AM1 sebesar Rp1.855.693 ditambah dengan uang kuasi sebesar Rp5.027.027 dan ditambah dengan surat berharga selain saham sebesar Rp23.220. Pada tahun 2021, uang beredar luas atau M2 sebesar Rp7.870.453 didapatkan dari uang beredar sempit atau M1 sebesar Rp2.282.200 ditambah dengan uang kuasi sebesar Rp5.565.578 dan ditambah dengan surat berharga selain saham sebesar Rp22.657. Pada tahun 2022, uang beredar luas atau M2 sebesar Rp8.528.022 didapatkan dari uang beredar sempit atau M1 sebesar Rp2.608.397 ditambah dengan uang kuasi sebesar Rp5.894.662 dan ditambah dengan surat berharga selain saham sebesar Rp24.563. Aktiva luar negeri bersih dan aktiva dalam negeri bersih tahun 2017 sampai 2022. Pada tahun 2017, aktiva luar negeri bersih sebesar Rp1.541.838 didapatkan dari tagihan kepada bukan penduduk sebesar Rp2.073.389 dikurangi dengan kewajiban kepada bukan penduduk sebesar Rp531.551, sedangkan aktiva dalam negeri bersih sebesar Rp3.877.327. Pada tahun 2018, aktiva luar negeri bersih sebesar Rp1.452.602 didapatkan dari tagihan kepada bukan penduduk sebesar Rp2.051.432 dikurangi dengan kewajiban kepada bukan penduduk sebesar Rp608.830, sedangkan aktiva dalam negeri bersih sebesar Rp4.317.444. Pada tahun 2019, aktiva luar negeri bersih sebesar Rp1.506.614 didapatkan dari tagihan kepada bukan penduduk sebesar Rp2.103.358 dikurangi dengan kewajiban kepada bukan penduduk sebesar Rp597.771, sedangkan aktiva dalam negeri bersih sebesar Rp4.630.162. Pada tahun 2020, aktiva luar negeri bersih sebesar Rp1.711.187 didapatkan dari tagihan kepada bukan penduduk sebesar Rp2.277.584 dikurangi dengan kewajiban kepada bukan penduduk sebesar Rp566.397, sedangkan aktiva dalam negeri bersih sebesar Rp5.194.752. Pada tahun 2021, aktiva luar negeri bersih sebesar
1.809.680 didapatkan dari tagihan kepada bukan penduduk sebesar 2.446.266 dikurangi dengan kewajiban kepada bukan penduduk sebesar 636.586, sedangkan aktiva dalam negeri bersih sebesar 6.060.772. Pada tahun 2022, aktiva luar negeri bersih sebesar 1.898.133 didapatkan dari tagihan kepada bukan penduduk sebesar 2.632.692 dikurangi dengan kewajiban kepada bukan penduduk sebesar 732.559, sedangkan aktiva dalam negeri bersih sebesar 6.629.890 rupiah. Tagihan bersih kepada pemerintah pusat tahun 2017 sampai dengan 2022. Pada tahun 2017, tagihan bersih kepada pemerintah pusat sebesar 488.862 didapatkan dari tagihan kepada pemerintah pusat sebesar 858.988 dikurangi dengan kewajiban kepada pemerintah pusat sebesar 370.125. Pada tahun 2018, tagihan bersih kepada pemerintah pusat sebesar 472.729 didapatkan dari tagihan kepada pemerintah pusat sebesar 893.041 rupiah dikurangi dengan kewajiban kepada pemerintah pusat sebesar 420.312. Pada tahun 2019, tagihan bersih kepada pemerintah pusat sebesar 489.173 didapatkan dari tagihan kepada pemerintah pusat sebesar 930.775 dikurangi dengan kewajiban kepada pemerintah pusat sebesar 441.602. Pada tahun 2020, tagihan kepada pemerintah pusat sebesar 818.392 rupiah didapatkan dari tagihan kepada pemerintah pusat sebesar 1.417.262 dikurangi dengan kewajiban kepada pemerintah pusat sebesar 568.869. Pada tahun 2021, tagihan bersih kepada pemerintah pusat sebesar 1.127.267 didapatkan dari tagihan kepada pemerintah pusat sebesar 1.709.679 dikurangi dengan kewajiban kepada pemerintah pusat sebesar 582.412. Pada tahun 2022, tagihan bersih kepada pemerintah pusat sebesar 970.957 didapatkan dari tagihan kepada pemerintah pusat sebesar 1.709.320 dikurangi dengan kewajiban kepada pemerintah pusat sebesar 738.363. Berdasarkan tagihan kepada lembaga keuangan pada tahun 2017 sampai dengan 2020 mengalami kenaikan yang cukup stabil. Pada tahun 2017, tagihan kepada lembaga keuangan sebesar 324.909 didapatkan dari pinjaman yang diberikan sebesar 221.986 ditambah dengan tagihan lainnya sebesar 102.923. Pada tahun 2018, tagihan kepada lembaga keuangan sebesar 371.297 didapatkan dari pinjaman yang diberikan sebesar 257.599 ditambah dengan tagihan lainnya sebesar 113.698. Pada tahun 2019, tagihan kepada lembaga keuangan sebesar 377.277 didapatkan dari pinjaman yang diberikan sebesar 259.283 ditambah dengan tagihan lainnya sebesar 117.884. Pada tahun 2021, tagihan kepada lembaga keuangan sebesar 406.112 rupiah didapatkan dari pinjaman yang diberikan kepada sebesar 240.716 ditambah dengan tagihan lainnya sebesar 165.396. Pada tahun 2022, tagihan kepada lembaga keuangan sebesar 478.553 didapatkan dari pinjaman yang diberikan sebesar 304.106 ditambah dengan tagihan lainnya sebesar 174.448. Tagihan kepada pemerintah daerah. Pada tahun 2017, tagihan kepada pemerintah daerah sebesar 4.476 didapatkan dari pinjaman yang diberikan sebesar 4.476 ditambah dengan tagihan lainnya sebesar 100 sehingga jadi surplus.
Pada tahun 2018, tagihan kepada lembaga keuangan sebesar 5.242 didapatkan dari pinjaman yang diberikan sebesar 4.966 ditambah dengan tagihan lainnya sebesar 275 sehingga terjadi surplus. Pada tahun 2019, tagihan kepada lembaga keuangan sebesar 2.400 didapatkan dari pinjaman yang diberikan sebesar 2.300 tambah dengan tagihan lainnya sebesar 100 sehingga terjadi surplus. Pada tahun 2020, tagihan kepada lembaga keuangan sebesar 2.656 didapatkan dari pinjaman yang diberikan sebesar 2.656 ditambah dengan tagihan lainnya sebesar Rp0 sehingga terjadi surplus. Pada tahun 2021, tagihan kepada lembaga keuangan sebesar 2.792 didapatkan dari pinjaman yang diberikan sebesar 2.792 ditambah dengan tagihan lainnya sebesar Rp0 sehingga terjadi surplus. Pada tahun 2022, tagihan kepada lembaga keuangan sebesar 3.259 didapatkan dari pinjaman yang diberikan sebesar 3.259 ditambah dengan tagihan lainnya sebesar Rp0 sehingga terjadi surplus. Tagihan kepada perusahaan bukan BUMN. Pada tahun 2017, tagihan kepada perusahaan bukan keuangan BUMN sebesar 345.288 didapatkan dari pinjaman yang diberikan sebesar Rp300.101 ditambah dengan tagihan lainnya sebesar Rp44.187 sehingga terjadi surplus. Pada tahun 2018, tagihan kepada perusahaan bukan keuangan BUMN sebesar Rp480.174 didapatkan dari pinjaman yang diberikan sebesar Rp419.011 ditambah dengan tagihan lainnya sebesar Rp61.123 sehingga jadi surplus. Pada tahun 2019, tagihan kepada perusahaan bukan keuangan BUMN sebesar Rp508.582 didapatkan dari pinjaman yang diberikan sebesar Rp444.310 ditambah dengan tagihan lainnya sebesar Rp64.273 sehingga terjadi surplus. Pada tahun 2020 sebesar Rp464.221 didapatkan dari pinjaman yang diberikan sebesar Rp411.548 ditambah dengan tagihan lainnya sebesar Rp52.673 sehingga terjadi surplus. Pada tahun 2021 sebesar Rp466.466 didapatkan dari pinjaman yang diberikan sebesar Rp349.827 ditambah dengan tagihan lainnya sebesar Rp56.629 sehingga terjadi surplus. Pada tahun 2022, tagihan kepada perusahaan bukan BUMN sebesar Rp443.388 didapatkan dari pinjaman yang diberikan sebesar Rp407.707 ditambah dengan tagihan lainnya sebesar Rp35.681 sehingga terjadi surplus. Tagihan kepada sektor swasta. Pada tahun 2017, tagihan sektor kepada sektor swasta sebesar Rp4.412.719 dapatkan dari pinjaman yang diberikan sebesar Rp4.237.368 ditambah dengan tagihan lainnya sebesar Rp175.351 sehingga terjadi surplus. Pada tahun 2018 sebesar Rp4.468.594 dapatkan dari pinjaman yang diberikan sebesar Rp4.641.544 ditambah dengan tagihan lainnya sebesar Rp227.051 sehingga terjadi surplus. Pada tahun 2019 sebesar Rp5.151.622 dapatkan dari pinjaman yang diberikan sebesar Rp4.923.983 ditambah dengan tagihan lainnya sebesar Rp223.639 sehingga terjadi surplus. Pada tahun 2020 sebesar Rp5.129.116 dapatkan dari pinjaman yang diberikan sebesar Rp4.840
Rp470 ditambah dengan tagihan lainnya sebesar Rp288.646 sehingga terjadi surplus. Pada tahun 2021 sebesar Rp5.444.160 didapatkan pinjaman yang diberikan sebesar Rp5.163.419 tambah dengan tagihan lainnya sebesar Rp280.742 sehingga terjadi surplus. Pada tahun 2022 tagihan pada sektor swasta sebesar Rp5.996.010 didapatkan dari pinjaman yang diberikan sebesar Rp5.673.712 ditambah dengan tagihan lainnya sebesar Rp322.299 sehingga terjadi surplus. Simpanan dan surat berharga pada tahun 2017 simpanan dan surat berharga sebesar Rp333.276 didapatkan dari simpanan sebesar Rp329.108 tambah dengan surat berharga sebesar Rp4.168 sehingga terjadi defisit. Pada tahun 2018 sebesar Rp353.968 didapatkan dari simpanan sebesar negatif Rp347.678 tambah dengan surat berharga sebesar Rp6.290 sehingga terjadi defisit. Pada tahun 2019 simpanan dan surat berharga sebesar Rp361.971 didapatkan dari simpanan sebesar Rp354.918 tambah dengan surat berharga sebesar Rp7.052 sehingga terjadi defisit. Pada tahun 2020 simpanan dan surat berharga sebesar Rp350.527 didapatkan dari simpanan sebesar Rp345.204 tambah dengan surat berharga sebesar Rp5.322 sehingga terjadi defisit. Pada tahun 2021 sebesar Rp247.456 didapatkan dari simpanan sebesar Rp243.490 ditambah dengan surat berharga sebesar Rp3.966 sehingga terjadi defisit. Pada tahun 2022 simpanan dan surat berharga sebesar Rp327.940 didapatkan dari simpanan sebesar Rp321.915 tambah dengan surat berharga sebesar Rp6.024 sehingga terjadi defisit.